Halo Sobat Agansista, selamat datang di channel Max Backrooms. Tapi sebelum kita mulai nih, kenalin dulu, nama gua Max. Ya, gua tahu desain gua emang low budget. Tapi kita bukan mau bahas itu. Gua mau bahas Backrooms itu apa sih? Mungkin lo sering banget lihat gambar ini. Ya, ruangan kuning, sepi, dan mencekam. Serius, ini apaan? Ya, inilah Backrooms. Tapi sebenarnya bagaimana konsep Backrooms? Kenapa bisa ada yang namanya Backrooms? Dan apakah Backrooms itu benar-benar nyata? Kita bahas dulu sejarah Backrooms. Tenang, sejarah Backrooms itu nggak tebal. Nggak setebal buku pelajaran sejarah kalian. Dan nggak setebal sejarah klub-klub bola top Eropa. Semuanya bermula dari tahun 2019, tepatnya tanggal 12 Mei 2019, di situs 4chan, di mana waktu itu ada seorang pengguna anonim atau anonymous yang meminta pengguna lain untuk memposting gambar yang memunculkan rasa resah atau gelisah. Lalu seorang pengguna yang lain mengupload sebuah gambar yang posisinya sedikit miring, gambar lorong yang berwarna kuning. Lalu pengguna yang lain mulai membuat cerita pertama tentang The Backrooms. Dia mengklaim kalau seseorang akan memasuki The Backrooms ketika mereka melakukan no clip. Kurang lebih ini postingannya. Beberapa hari kemudian, muncullah cerita-cerita lain tentang Backrooms yang dibagikan di forum Reddit, dalam subreddit r/creepypasta, dan juga r/backrooms. Dan dari sinilah muncul yang namanya level-level Backrooms, dan juga entitas yang ada di Backrooms. Jadi pertama-tama, ada level 1 dan level 2. Level 1 itu gambarnya kayak arsitektur industrial, sedangkan level 2 itu berupa terowongan panjang yang agak gelap. Jadi gambar ini ya, gambar ruangan yang berwarna kuning ini, namanya level 0 atau level 0. Dan sejak saat itulah, kegilaan soal Backrooms muncul. Apalagi pas video ini muncul. Habis itu muncul juga beberapa fandom seperti Wiki ataupun komunitas-komunitas Backrooms yang ada di Twitter sama TikTok. Kalian pasti pernah beberapa kali melihat video-video FYP kalian soal Backrooms gitu kan? Nah, Max juga bakal bahas lebih banyak soal Backrooms. Tapi, boleh dong subrek dulu channel ini. Nah, pada umumnya, hanya ada 9 level utama di Backrooms. Maksudnya yang paling awal gitulah. Bisa dibilang Backrooms itu kayak gabungan creepypasta, liminal space, sama SCP. Creepypasta, karena pada dasarnya Backrooms itu merupakan sebuah cerita yang dibumbui sama hal-hal yang cukup menyeramkan, sebagaimana cerita-cerita dalam creepypasta. Liminal space, sesuatu yang bisa menciptakan efek nostalgia, rasa sepi, atau bahkan disturbing. Dan SCP, karena ada beberapa monster pada beberapa level Backrooms. Ya, kita menyebut monster dan makhluk-makhluk lain di Backrooms sebagai entity. Intinya ya, di dalam Backrooms itu ada banyak banget levelnya, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Seperti yang gue bilang tadi, ada 9 level utama di Backrooms, alias level original. Ada level 0 atau level 0, atau disebut The Lobby. Ada level 1 atau Habitable Zone. Ada level 2 yang disebut Pipe Dreams. Ada level 3, Electrical Station. Level 4, Abandoned Office. Level 5, Terror Hotel. Level 6, Lights Out. Level 7, Thalassophobia. Dan level 8, Cave System. Tiap-tiap level punya entity yang bisa jadi sama atau berbeda. Sampai-sampai tiap level punya entity yang menjadi ciri khas level itu. Dan juga, level-level di Backrooms itu dibagi menjadi beberapa cluster. Tapi tenang aja, nggak semua level ada entity-nya. Ada beberapa level yang nggak memiliki entity sama sekali, alias kosong. Ya, selain kalian yang masuk ke sana. Nah, dari segitu banyaknya level, kira-kira gimana cara kita bisa keluar dari teka-teki dunia Backrooms? Well, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Seperti misalnya menemukan level yang tepat, atau karena kondisi yang lain. Kemudian gue juga bakal bahas dari mana kita bisa mempelajari tentang Backrooms. Website mana aja yang bisa dijadiin referensi soal Backrooms. Soalnya gini kan sis, website fandom Backrooms itu isinya suka berubah-ubah. Jadi jangan heran kalau misalnya hari ini level 10 tentang bumper crop, tapi besoknya berubah jadi terror hotel. Jangan heran. Terdapat banyak item yang ada di dalam Backrooms. Item-item ini bisa berupa perbekalan,
ataupun kunci untuk membuka pintu ke level tertentu. Selain level-level sama entity, ada juga beberapa kisah atau cerita soal backrooms. Nanti gue bakal share juga cerita-cerita soal backrooms. Yowes, yang belum subrek, buruan subrek.